Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh wa semustami'in mustami'at rahimahullah. Pertama, kita ngatur kewajiban syukur Allah Ta'ala, kita bersempat bersehat serta semangat, dan mudah-mudahan juga istiqomah melaksanakan pengajian atau taklim pada subuh. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, membawa keselamatan kita hidup di dunia dan keselamatan serta kebahagiaan kita hidup di alam akhirat. Seterusnya Rasulullah SAW adzabu saddidu wa qaribu wa abshiru wa'lamu annahu la yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu minhu bimaghfiratin rahmatin wa inna habbal amali ila Allahi adwamuhu wa in qalla. Saddidu, Rasulullah adabu, saddidu, berjalan luruslah kalian, berjalan lurus di jalan Allah tentunya. Jadi kalau sudah berjalan lurus di jalan Allah, wala ubali ahadan, kan? Jangan kau perhatikan dari penilaian seseorang. Seperti yang kita pun berjalan lurus di jalan Allah, ya lanjutkan saja. Tidak boleh peduli dengan penilaian orang. Dekatkanlah diri kalian kepada Allah. Wa qaribu, dekatkanlah kalian, wa qaribu, dekatkanlah diri kalian kepada Allah. Wa qaribu sam'ati bin kafi, dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa abshiru, ban pung ati bin kafi, ban pung kafi orang banyak, dengan pahala yang diberikan oleh Allah. Musitung, berjalan lurus di jalan Allah. 2, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, bergembira dengan pahala yang diberikan oleh Allah. Wa'lamu annahu la yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Wa'lamu dengan kapi sampean, wa'lamu dengan kapi orang banyak, annahu da sangkuna kelakuan. Ketahuilah bahwasanya kalian tidak akan masuk surga karena perbuatan seorang, karena amal kalian. Ketahuilah bahwa amal perbuatan seseorang di antara kalian tidak dapat memasukkan kalian ke dalam surga. Jadi orang masuk surga bukan karena amal, katanya. Jadi singkatnya, orang yang masuk surga itu bukan karena amal. Amal itu tak bisa yantil lagi ngangkui bisa masuk surga. Lalu jangan dipahami kalau begitu tidak perlu beramal, kalau begitu tidak perlu beribadah. Tentu pahamannya bukan begitu. Benih pemahaman seperti itu, orang yang beramal saja tidak masuk surga, apalagi tidak beramal. Orang yang beribadah saja belum tentu masuk surga karena ibadahnya, apalagi tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
sahabat bertanya, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau ya Rasulullah, termasuk ajunan Gusti, saya tak bisa masuk surga kelaban sebab amal. Qala Rasulullah ajabu. Qala Rasulullah jawab, wala ana, ya tidak juga saya, illa ayyatagammadani Allahu minhu bimaghfiratin wa rahmatin, kecuali ada pun Gusti Kanjeng Nabi, termasuk saya tidak bisa masuk surga kecuali bila mana Allah berkenan melimpahkan ampunan dan rahmatnya. Jadi saya bisa masuk surga karena mendapat rahmat dan ampunan Allah, bukan karena amal kita. Kecuali apabila Allah melimpahkan ampunan dan rahmatnya kepadaku, jawab Gusti Rasulullah. Jadi Prabu Semelja, orang yang tak bisa masuk surga karena amal tidak bisa diandalkan, tak kebaikan untuk masuk surga. Tapi orang yang sekenging masuk surga ke ento karena rahmat dan pangapuran Allah Ta'ala. Jadi amal ke ento teti sarana, teti sabab kangkui kenging rahmat dan ampunan Allah. Bukan karena amal, tapi amal teti sabab, teti perantara setetia torona rahmat dan pangapuran Allah Ta'ala. Jadi amal gitu jadi sabab, jadi sarana kangkui kenging rahmat dan pangapuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna habbal amali ilallahi adwamuhu wa in qallah, dan sesungguhnya amal yang paling disenangi, yang disukai oleh Allah adalah amal yang dilakukan secara adawam, secara terus menerus, sekalipun kecil. Wa in qallah, sekalipun kecil atau sekalipun sedikit tapi dilakukan secara terus menerus, secara istiqomah, dawam. Di amal yang disenangi Allah bukan karena banyaknya, tapi karena dawamnya, karena dilakukan secara terus menerus. Jadi amal yang disukai Allah adalah amal yang dilakukan secara terus menerus, sekalipun sedikit, sekalipun kecil, sekalipun sekonek, tapi harus terusin. Di mana kalau kemperan cegento, orang yang bisa sehari khatam Quran 30 juz, tapi sih ngaji boleh bulan datang deh. Tentu bisa lebih bagus setiap hari 1 juz, one juz, itu lebih bagus setempeng khatam sekelam 1 hari. Kenapa Pak? Lebih bagus pada nilai pada 30 juz selesai, karena ada nilai keistiqomahan, ada nilai pekerjaan yang secara terus menerus. Di bisa mawas Quran ya minimal gitu one juz, sehari 1 juz, itu lebih baik daripada dikerjakan 1 hari atau 2 hari hatam. Kita pasti ngaji boleh bulan datang misalnya sebulan, itu lebih baik setiap hari bisa 1 juz, setiap hari 1 juz, 1 hari 1 juz, dan seterusnya. Lebih saya etempeng hatam dalam 1 waktu sekaligus. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan amal, karena dengan amal yang kita lakukan bisa mendatangkan rahmat Allah dan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titi sabab keinginan rahmat, kita beribadah, kita beramal, titi sabab keinginan rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan mentandi tambah ilmu yang bermanfaat.
Kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.